Huruf mim kedua pada kata Muharram itu dimaknai oleh pengarang Sa'aba sebagai mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pedoman dasar. Dari kalimat ini kita bisa mengatakan jangan suka mencintai orang yang tidak cinta kepada Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi kita. Jadi mencari seseorang itu yang cinta kepada Allah. Itu intinya. Dasar hukumnya cukup kuat. Kalau tidak dikatakan sangat-sangat kuat. Ayat 31 daripada surat Al-Imran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Baru dampaknya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi rumusannya sangat sederhana. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aplikasinya yang harus kita kuasai, yang harus kita lakukan adalah dalam kehidupan. Fattabi'uni, ikuti aku kata Allah Subhanahu wa taala. Ikuti aku itu bukan hanya sekedar mengucapkan ikuti, tapi ikuti pedoman-pedomanku. Ikuti ajaran-ajaranku, baik yang langsung diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dijabarluaskan oleh para ahli di bidangnya, ahli ilmu. Ahli ilmu kan saksi juga. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Saksi Allah Subhanahu wa taala. Harus ada Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu. Malaikat itu saksi. Apa yang kita ucapkan kan direkam. Jadi yang mereka bukan hanya petugas-petugas semacam maaf, semacam Hussein Nurrahman. Hussein Nurrahman itu mereka suara apa suara penceramah. Tapi suara hati kita itu direkam semuanya, gitu ya. Nah, terutama yang terucap gitu. Kalau hati kan malaikat juga nggak ngerti, nggak paham. Ma yalfizu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Ayat yang ke-18 daripada surat Qaf. Apa yang terucap oleh hati kita, oleh lisan kita, oleh lidah kita, itu semuanya dicatat, direkam, gitu ya. Itu oleh dua pencatat. Jadi dua pencatat Allah Subhanahu wa taala itu ternyata memang mempunyai tugas berbeda. Yang satu mencatat kebaikan, yang satu mencatat keburukan. Nah, contohnya begini. Ini kan kalau di dalam apa ya eh, memasuki apa namanya masa tertentu, sebut saja tahun baru 1448. Yang harus diluruskan pertama sekali adalah niat. Niat. Niatnya kita mau kemana gitu. Kalau niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalurnya. Jangan sampai kita ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi jalan yang kita lewati adalah justru yang mendapat murka Allah. Jangan sampai begitu. Makanya tahapannya tuh perlu apa itu? Yang pertama al-khotru. Pertama munculkan keinginan dalam diri kita. Yang pertama ingin aja kita punya keinginan. Saya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan. Hanya kan kalau hanya yang namanya ingin kan nggak akan menyelesaikan. Kedua dari al-khotru, dari di atas al-khotru adalah al-qasdu. Yang namanya al-qasdu juga adalah niat tapi baru 50%. Apa itu? Ada upaya. Ada upaya. Apa upayanya? Ya, paling tidak kan kita punya HP. Paling tidak. Di HP kan ada apa ya? Ada banyak materi yang dapat kita ambil. Coba yang dikatakan al-khotur itu ada upaya cari eh, channel yang ada kaitannya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan? Itu al-khotur. Itu al-qasdu yang begitu. Oh, ada ini nih, ada manakib online internasional. Satu hari malah 3 kali. Ada subuh, ada pagi hari, kemudian ada malam hari. Itu apabila kita sudah menemukan itu berarti kita sudah al-qasdu. 50% niat itu sudah berhasil. Nah, kemudian bagaimana caranya meningkatkannya lagi? Ditingkatkan menjadi al-azmu, azam. Itu juga niat, tapi levelnya udah 75%.
Artinya bukan hanya sekedar tahu, oh ada ya, ada channel ternyata, tapi didiamin aja, ngapain gitu ya. Ya, artinya kita buka channel itu, kemudian tentu bukan hanya dibuka, butuh modal. Apa itu modalnya? Paling tidak kita punya kuota, gitu ya, punya kuota. Nah, dibuka saja nggak ada kuotanya kan nggak jalan. Nah, jadi perlu adanya pengorbanan, gitu ya. Itu diantaranya. Meskipun apa tantangan di sana sini, apalagi cuaca, gitu ya. Cuaca kadang-kadang lingkungan terpaksa harus begini harus begitu, gitu ya. Nah, semacam saya kemarin gitu ya. Ini masalahnya kan krusial gitu ya. Tidak hadir secara offline jadi masalah karena nggak ada orang yang itu, nggak ada orang yang bisa mengatasi itu kecuali saya. Tapi di sisi lain kan saya harus online. Kira-kira semacam begitu. Sampai mencari tempat yang kira-kira bisa aman. Ternyata seaman-amannya tempat itu bisa apa masih ada intervensi ya, suara-suara dari luar, berisik sekali dan sebagainya. Maaf, apabila ternyata saya tidak memperlihatkan visualisasi semacam begini, bisa saja saya ceramah online di Manakib online internasional itu adanya di kebun, nggak perlu dilihat oleh orang. Kira-kira semacam karena apa? Nyari sinyal, kira-kira begitu. Nah, kalau keinginan sudah ada, kemudian kita sudah tahu ada channel, kemudian kita buka, nah baru di situ levelnya level yang terakhir, yang paling tinggi itulah niat. Yang namanya niat qasdus syai'i muqtaranan bifi'li. Jadi bareng dengan pelaksanaannya. Nah, sekarang yang hadir ini sudah 100%. 100% niatnya. Jadi jangan sampai umpamanya timbul kesan diajak pakai teman siapapun gitu ya. Eh, Bunda Haya umpamanya mengajak kepada siapa saja gitu. Yuk kita mana ke online dong. Itu kan dikasih channel gitu. Jawabnya klasik ini. Oh, kalau niatnya saja sejak tahun lalu, gitu, ya, tapi belum dibisakan. Ya, itu bukan niat kalau memang belum dibisakan. Gitu. Ya, yang penting ada dulu keinginan, gitu ya. Nah, jadi fatabi'uni ikuti. Jadi kalau merasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ikuti. Kalimat fatabi'uni itu menyiratkan arti bahwa yang namanya agama, apalagi yang di apa namanya di sponsori, yang di dibimbing oleh pengarsa Allah itu sendiri, itu sifatnya copy paste. Jadi nggak bikin sendiri, gitu ya. Jadi nggak apa namanya, nggak nggak mengedit, nggak mengedit apapun. Pokoknya Pak Tabi ikuti saja, gitu. Nah, ikuti saja dalam artian ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disampaikan oleh pengarsa apa itu contoh. Mengapa dikatakan contoh? Karena contoh kan merupakan bahasa ya, bahasa yang paling mudah untuk bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Nggak usah berkuar-kuar kita mengini begitu, begini begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan umpamanya, ngapain zikir harus dengan menggunakan suara keras? Itu bid'ah umpamanya. Itu kan seakan-akan mereka hanya menerjemahkan sunnah itu hanya yang dia ketahui, gitu ya. Yang tidak dia ketahui dikatakan sebagai bid'ah, kan hanya begitu orang itu, gitu ya. Kalau memang bid'ah ya jangan ngomongin masalah itu aja. Gitu. Kita pakai peci merah putih, pakai sorban, pakai baju, pakai kacamata, pakai sendal, macam-macam itu kan gitu. Tidak dilakukan pada zaman dahulu. Kira-kira semacam itu. Jadi biarkan saja, gitu ya. Fattabi'uni. Nah, kemudian output daripada fattabi'uni itu yuhibbukumullah. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala itu akan mencintai. Gitu. Jadi mungkin kita perlu untuk mempertajam apa sih pengertian kita tentang surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kan 7 ayat. 7 ayat itu sendiri 3 milik Allah Subhanahu wa taala, 3 milik kita sendiri, kemudian yang satu itu milik kita dan Allah Subhanahu wa taala. Pertama eh, apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Ar-Rahmanir Rahim nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau puji milik Allah Subhanahu wa taala artinya tidak ada alasan kita untuk dipuji orang, gitu ya.
Makanya kata pengarang sahabat, kalau kita diundang ceramah, jangan punya pikiran bakal didengar oleh orang, jangan begitu. Ceramah itu buat diri sendiri. Orang lain ada yang dengar kemudian bisa mengambil manfaat, itu mau bonus yang begitu. Gitu ya. Nah, puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang memuji kita, itu bukan karena kita baik. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Syekh Mursyid sedang ditutupi aib kita, kekurangan kita. Yang dimunculkan adalah sesuatu yang dipandang oleh orang lain baik. Gitu. Padahal penuh dengan noda. Kira-kira semacam itu. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Syekh Mursyid. Itu tanggung jawabnya Syekh Mursyid luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama adalah puji, yang kedua Rahman Rahim, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maha kasih, maha sayang. Nah, kalaupun kita kadang-kadang suka maha kasih, maha sayang, itu hanya dalam batas sangat-sangat kecil. Malik Yaumiddin, itu raja, pemilik, penguasa alam semesta, itu Allah Subhanahu wa taala. Milik kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan, rute yang dilalui oleh orang-orang yang soleh, yang baik. Yang ketiga adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk, agar diberi rambu bagaimana orang itu bisa terjerumus karena salah jalan. Kira-kira begitu. Nah, yang milik kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adanya di tengah-tengah. Jadi runut kalimat itu tidak boleh dibalik. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jangan minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sementara ibadah diabaikan, tidak begitu. Gitu ya. Apa contohnya? Manqobah ke-40 itu bercerita bahwa Tuan Syekh itu mempunyai apa namanya, buku yang di dalamnya adalah nama-nama murid gitu. Saya pernah telinga saya sendiri mendengar pengarsa Abah Awas itu mengatakan, Abah juga punya catatan. Jadi catatan-catatan kita itu ada pada Abah. Gitu. Jadi jangan diabaikan gitu ya. Karena memiliki buku yang luasnya sejauh mata memandang. Berarti kan bukunya gede. Nah, yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai ada kita punya buku tetapi tidak diisi. Satu di antaranya adalah buku daftar hadir. Itu kan gampang kan dikontrolnya kan oleh pengersa. Oleh Tuan Syekh, oleh pengersa apa, dikontrol bukunya. Ini ngaku jadi murid tapi kok kosong melulu ini. Ya, kosong melulu, nggak ada catatan-catatannya. Apa itu? Umpamanya daftar hadir pada acara apa? Pada acara manakib. Oh, ternyata nggak pernah datang dia. Zikir umpamanya, mana catatan amalnya? Macam-macam sih macam begitu. Nah, jadi jangan kita bangga punya buku, tetapi buku itu nggak dimanfaatkan oleh kita. Nah, cara memanfaatkannya adalah sangat-sangat mudah. Gitu ya. Makanya di dalam aplikasi Amalia sehari-hari itu sendiri, patokannya kan ada 3. Pertama, ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Kalau mau manakiban, nggak usah diajak-ajak oleh siapapun. Kita udah tahu, ya, pada subuh jam sekian, pagi jam sekian, malam jam sekian. Channelnya udah tahu. Nah, jadi ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari kesadaran kita sendiri. Jadi bukan hanya diajak oleh orang lain. Karena apa? Karena dampaknya, outputnya akan berbeda. Yang kedua, adin yusrun. Agama itu mudah. Jangan memulai persoalan agama dari sesuatu yang sulit. Akan memberatkan kita. Memangnya kenapa? Apabila kita memulai dari yang sulit, itu ada kekeliruan. Tidak dari awal. Kalau kita ke mall, kalau kita ke bandara, ataupun ke gedung-gedung bertingkat, itu kan ada 3 tangga. Ada 3 tangga. Yang pertama tangga manual. Kita harus menapaki anak-anak tangga. Kita bisa membayangkan. Saya pernah di hotel Umamah ya di Mispalah dulu itu kan saya kebagian lantai 13. Itu alarm bunyi. Alarm bunyi di hotel kan menunjukkan ada kebakaran. Begitu diperiksa bukan kebakaran, ternyata banyak yang merokok di kamar.
gitu ya. Ternyata asapnya itu sendiri berpengaruh kepada alarm gitu ya. Karena begitu padatnya, banyak yang menggunakan tangga manual. Bayangin itu, dari atas lantai 13 sampai ke bawah. Belum lagi dari bawah ke atas sampai lantai 13. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita nggak usah berjalan, berdiri aja, nanti akan diantarkan oleh tangga. Itulah eskalator, gitu ya. Atau kita masuk ke dalam satu ruangan, tutup pintunya, pijit nomor, mau ke lantai berapa, itu namanya lift. Di dalam bertoriko, eskalator dan lift nggak dipakai. Yang diberlakukan adalah tangga manual. Untuk bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, tahapan-tahapannya yang harus kita ikuti. Fattabi'uni, gitu ya. Nah, adina yusrun dari awal, jangan jangan tiba-tiba kita pengen di tengah, nggak begitu. Nah, itu akan memberatkan kita. Rumusnya kan ada dalam Al-Qur'an. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memikulkan beban melampaui kemampuan hambanya. Jadi kalau ada seorang hamba merasa terbebani, bukan salah Allah, bukan salah rumus, tapi salah kita melakukannya. Kesalahan ada pada dua titik. Pertama, kita salah menggunakan pikulan. Kalau pikulannya sudah benar yang kita pakai, yang kedua kesalahan kita adalah salah cara memikul. Itu saja sebenarnya gitu ya. Kita diajarkan pikulan untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Zikir. Kalimat thayyibah. Abdul zikri mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan bisaudin qawi, dengan suara keras. Dorbin syadid, hentakannya kuat. Jadi kalau ternyata kita hanya zikir biasa-biasa saja, tidak menggunakan metode itu salah menggunakan pikulan, salah cara memikul. Pikulannya udah benar, tapi salah cara memikul. Begitu. Macam-macam lah gitu ya. Nah, sementara yang ketiga adalah apabila kita ingin mengaplikasikan amalia itu sendiri, pertama mulai dari diri kita sendiri, yang kedua cari yang mudah, yang ketiga adalah la tu akhir amalal yaum ilal ghad. Kalau kita sudah meyakini bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang benar, yang harus kita ikuti, jangan ditunda sampai esok. Mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Dengan cara demikian, maka bukan hal yang mustahil. Bahkan itu yang akan dikatakan yuhibbukumullah. Kemudian bonusnya wayagfir lahum dzunubakum. Gitu. Jadi yang dikatakan sebagai mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kepada ajaran-ajarannya dengan mengikuti semua aturan main. Nah, aturan main itu sendiri sudah dirumuskan oleh Yang Mulia Pengersahabat sebagai mursyid, sebagai pembimbing kita. Meskipun tidak terlalu sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersahabat, Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi semuanya, selamanya. Dengan para guru agung yang mulia pengarsa Abbas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.